Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita jumpa pada pertemuan keempat. Semoga semua sehat. Materi pada hari ini tetap bab 1, yang mana KD 3.1 dan 4.1 menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4.1.1 menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pertemuan keempat ini masih membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bab 1, tujuan pembelajaran. 1. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Tujuan yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasionalis dalam perumusan Pancasila. Kita membahas nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Di dalam jiwa nasionalisme, seperti keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara, bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan, diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Pengertian nasionalisme itu ada dua, nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, bahwa nasionalisme itu berarti negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Adapun nasionalisme dalam arti luas, yang berarti nasionalisme positif, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangsa terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Faktor-faktor pembentuk nasionalisme antara lain sebagai berikut. 1. Faktor objektif yang meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat istiadat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Yang kedua, faktor subjektif yang meliputi cita-cita, semangat, timbulnya
kesadaran nasional. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Nilai dalam semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan nilai patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya: 1. Mencintai tanah air dan bangsa. Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang keempat. Yang pertama, apa semangat dan komitmen yang dimiliki oleh tokoh perumus dasar negara? Yang kedua, bagaimana tugas generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara pada saat ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.